Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi pertemuan mata kuliah kewirausahaan dengan tema tanggung jawab wirausaha. Semoga kalian, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka seseorang penanggung jawab dapat dituntut atau dipersalahkan ataupun diperkarakan. Menurut Mujiono, arti daripada tanggung jawab adalah sikap yang terkait dengan janji atau tuntutan terhadap hak, kewajiban, tugas yang sesuai dengan aturan, nilai, norma, serta adat istiadat di dalam masyarakat. Tentunya seorang pengusaha juga harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang pengusaha. Tanggung jawab yang akan ditanggung tentunya sangat luas. Selain tanggung jawab terhadap bisnisnya, juga seorang pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap para karyawannya, masyarakat, dan lingkungan di sekitar bisnisnya. Tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar bisnis merupakan tanggung jawab seorang pengusaha juga. Tanggung jawab seorang pengusaha seringkali disebut dengan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Konsep tanggung jawab di sini merupakan keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari wewenang yang diterimanya. Juga konsep tanggung jawab itu mencakup dasar untuk melakukan tindakan, berbuat, dan melakukan kegiatan dalam perusahaan. Jadi konsep tanggung jawab ini adalah merupakan kewajiban yang dibebankan seorang, bisa karyawan atau pemilik perusahaan, itu muncul dari wewenang yang diterimanya. Itu konsep tanggung jawab. Tanggung jawab dan wewenang, di sini tanggung jawab timbul karena adanya hubungan antara atasan dengan bawahan. Jadi tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban ataupun tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan ataupun pengusaha atau pimpinan sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimiliki. Jadi tanggung jawab juga tercipta karena adanya penerimaan wewenang, dan juga tanggung jawab harus sama dengan wewenang yang dimiliki ya. Jadi harus seimbang, tanggung jawab dan wewenang itu harus seimbang. Jadi setiap wewenang juga akan menimbulkan hak, tanggung jawab atau responsibility, dan mempertanggungjawabkan. Nah, wewenang merupakan dasar untuk bertindak ataupun berbuat dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas dalam suatu perusahaan atau usaha yang kita miliki. Tanpa wewenang, orang-orang atau pengusaha ataupun karyawan dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa ya. Di sini kenapa wewenang itu sangat penting?
Nah, kenapa wewenang sangat penting? Nah, di sini harus kita ketahui bahwa wewenang atau authority itu merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, wewenang selalu akan menciptakan kekuatan, hak, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, wewenang juga menyebabkan perintah-perintah manajer harus dipatuhi dan ditaati. Dan wewenang juga sebagai salah satu tolak ukur kedudukan ataupun sifat pekerjaan dan tanggung jawab seorang karyawan dalam perusahaan. Jadi, tanggung jawab atau responsibility yang merupakan keharusan untuk melakukan semua kewajibannya tadi itu sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau yang dimilikinya. Nah, hak di sini adalah segala, artinya apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, ya. Sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi kalau melanggarnya. Nah, sedangkan accountability di sini merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi dalam usaha juga tadi pengertian tanggung jawab dan wewenang. Dalam setiap usaha atau perusahaan itu mempunyai hak ataupun kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Nah, hak pelaku usaha haknya adalah untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, artinya di sini hak yang pertama sebagai pelaku usaha adalah mendapatkan pembayaran apa yang produknya yang dijual. Yang kedua, hak sebagai pelaku usaha, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik. Nah, itu memang kalau kita menjadi pengusaha atau wira swasta itu ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konsumen. Nah, itu kita memperoleh perlindungan hukum. Terus ada hak-hak. Tentunya hak-hak itu yang diatur dalam ketentuan undang-undang, itu hak-haknya diatur oleh pemerintah. Terus yang kedua ada kewajibannya sebagai pelaku usaha. Kewajibannya adalah tentunya kewajiban pelaku usaha adalah beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, ini beriktikat baik. Beriktikat baik itu dalam mengeluarkan produk-produk tersebut tentunya harus tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jujur, ya. Terus ada jaminan barang atau jasa atas produk-produk yang dikeluarkannya. Terus apalagi menjamin kualitas barang atau produk, ya, yang dikeluarkan atau diperdagangkan itu harus sesuai dengan standar mutu barang atau jasa. Terus hak yang selanjutnya adalah memberi kompensasi ganti rugi. Nah, itu merupakan kewajiban
pelaku usaha. Kompensasi ganti rugi itu apabila barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan aturan-aturan ataupun perjanjian-perjanjian yang disebutkan. Terus ada tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Nah, tanggung jawab pelaku usaha ini bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian lain yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Nah, itu tanggung jawab pelaku, yaitu adanya ganti rugi. Itu untuk tanggung jawab dan wewenang. Itu ada hak dan kewajiban seorang pengusaha. Tanggung jawab top manager, maksudnya perusahaan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial. Maka manajer itu mempunyai tanggung jawab khusus kepada pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, pemerintah, dan konsumen. Nah, pemerintah dan konsumen, tanggung jawab ke pemerintah dan konsumen yaitu pertama menginginkan tersedianya barang dan jasa dengan kualitas baik, ya, dengan kualitas baik. Tentunya harganya yang layak dan selalu ada di pasar. Yang kedua, adanya hubungan yang harmonis antara pemilik, karyawan, dan manajer sehingga produksi barang dan jasa tetap tersedia. Yang ketiga, pemerintah diwajibkan agar perusahaan dikelola sesuai dengan izinnya. Nah, ini setiap kita mempunyai usaha itu harus ada SIUP, surat izin usaha. Ya. Terus pemerintah mengharuskan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Nah, ini tanggung jawab top manager terhadap pemerintah. Itu berarti pemerintah mengharuskan perusahaan membayar kewajibannya seperti membayar pajak, ya, pajak reklame, pajak penghasilan daripada usahanya itu sendiri. Nah, terus pemerintah mengharapkan perusahaan memproduksi barang dan menjamin konsumennya. Nah, maksudnya perusahaan yang memproduksi barang-barang itu harus menjamin produknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu menjamin untuk konsumennya. Itu tanggung jawab top manager terhadap pemerintah dan konsumen. Nah, tanggung jawab top manager terhadap pemilik perusahaan yang pertama adalah perusahaan tetap liquid. Nah, artiannya tetap liquid itu asetnya itu bisa diuangkan, ya. Asetnya bisa diuangkan dan solvable atau kemampuan untuk melunasi hutang. Nah, pertama adalah perusahaan tetap liquid dan solvable atau kemampuan untuk melunasi hutang. Yang kedua, laba yang layak atas investasi. Nah, ini ada keuntungan yang layak atas investasi-investasi yang diinvestasikan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, sarana dan prasarana hendaknya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Terus, yang keempat, informasi tentang keadaan perusahaan dan masa depan perusahaan. Jadi, top manager itu harus menginformasikan keadaan perusahaan yang sebenarnya, apakah mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, jadi harus ada laporan-laporan keuangan. Terus, perusahaan hendaknya dikelola sesuai dengan izin usahanya. Yang selanjutnya,
adanya rencana jangka panjang bagi perusahaan. Jadi top manager itu tanggung jawabnya dia akan menyusun rencana jangka panjang bagi perusahaan kepada pemilik perusahaan. Yang selanjutnya adalah terbina hubungan baik antara pemilik, karyawan, dan manajer. Itu tanggung jawab top manager terhadap pemilik perusahaan. Untuk tanggung jawab top manager terhadap karyawan, tentunya di sini top manager harus memberikan kompensasi terhadap karyawannya. Kompensasi itu bisa berupa gaji ataupun kesejahteraan. Nah, tentunya gaji dan kesejahteraan itu yang adil dan layak terhadap karyawannya. Yang kedua, jaminan adanya pekerjaan yang tetap dan kesempatan promosi. Jadi kewajibannya ya, kewajiban top manager terhadap karyawan yaitu memberikan jaminan pekerjaan yang tetap dan ada promosi. Promosi kalau umpamanya karyawan tersebut baik, pintar, cerdas, nah itu dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus perlakuan yang baik dan manusiawi dari manajer. Yang keempat, situasi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Berarti di sini harus menjaga situasi lingkungan pekerjaan yang nyaman, menyenangkan. Yang kelima, kepuasan dan penghargaan atas hasil kerja karyawan. Nah, di sini top manager harus memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi. Yang keenam, mendapatkan informasi mengenai keadaan perusahaan. Nah, itu tanggung jawab top manager terhadap karyawan perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan ide-ide kreatif. Tentunya pentingnya kreativitas di sini agar memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaing, ya, pesaing dalam usaha. Maka tentunya berupaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan oleh setiap pengusaha. Nah, pentingnya kreativitas tersebut dalam menghadapi perubahan dan tantangan bisnis yang dialami saat ini menyebabkan banyak pengusaha harus membuka jalan untuk memastikan bahwa karyawannya dapat mengembangkan diri baik mengikuti perkembangan yang ada maupun perkembangan teknologi pada saat ini. Nah, seorang pengusaha juga harus memastikan bahwa kreativitas yang dilakukan selama ini atau kreativitas yang sudah dipakai ataupun tidak terpakai lagi, maka harus ada solusi yang lebih kreatif untuk memecahkan masalah-masalah produk-produk yang ada sekarang. Tentunya produk-produk tersebut harus ada inovasi-inovasi yang baru. Nah, aktivitas usaha atau bisnis tentunya sangat memerlukan orang-orang kreatif tanggap dalam setiap perubahan. Nah, kreativitas, definisi kreativitas dalam arti luas adalah sebagai daya cipta manusia. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu, untuk mewujudkan impian dan mencoba hal-hal baru.
Nah, berarti kreativitas itu daya cipta manusia, membuat hal-hal baru. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, bagaimana caranya menciptakan hal-hal baru? Tentunya yang belum ada, nah produk-produk yang belum ada dibuat, kita membuat produk baru untuk dipasarkan, itu adalah kreativitas. Nah, dalam berpikir kreatif, di sini ada 3. Bagaimana berpikir kreatif? Nah, berpikir kreatif itu pertama melihat dengan sudut pandang baru. Melihat dengan sudut pandang baru berarti sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah ya. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah. Artinya apa? Kita harus berpola pikir positif ya. Berpola pikir positif, yaitu misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi. Nah, itu melihat dengan sudut pandang baru. Kita menciptakan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu banyak. Dari sumber bahan baku itu sendiri di produk lokal, nah itu banyak. Contohnya pembuatan keripik. Nah, pembuatan keripik pisang itu bisa di macam-macam. Kalau kita lihat yang ada sekarang ada pisang keripik coklat. Nah, kalau kita buat hal-hal yang baru keripik, ya, bisa keripik rasa duren dan lain sebagainya. Ya. Terus menemukan hubungan baru. Nah, berpikir kreatif mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban, tentunya jawaban yang baru. Dalam berpikir kreatif, seorang pengusaha ini dituntut untuk dapat memperoleh lebih dari satu jawaban terhadap persoalan, ya, tentunya terhadap persoalan, dan untuk diperlukan sebagai imajinasi membuat suatu produk baru. Lalu yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Kombinasi baru ini bisa saja produk-produk yang ada itu kita buat kombinasi baru atau inovasi, bisa dikatakan inovasi ya. Contohnya yang tadi yang saya sampaikan, keripik terbuat dari pisang, ada yang dari singkong. Nah, itu dibuat kombinasi baru, keripik singkong rasa rasa duren, rasa stroberi dan lain sebagainya, itu bisa kombinasi baru. Nah, tipe di sini kreatif juga ada tipe-tipe, yaitu tipe kreatif membuat atau menciptakan. Nah, ini proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada ya. Yang kedua, mengkombinasikan dua hal yang tadi atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan menjadi lebih bermanfaat, yang tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada ya. Memodifikasi sesuatu yang sudah ada, atau bisa dikatakan amati, tiru, modifikasi. Nah, proses ini menggunakan berbagai cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru. Ya, fungsi-fungsi artiannya membentuk produk-produk baru. Melihat tadi sudah saya jelaskan di sini, melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah, yaitu melalui pola pikir. Teknik visual thinking.
Nah, ini adalah cara berpikir dengan menggunakan gambar. Ada saying, drawing, atau imagining. Atau kita kenal dengan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, amati di sini dimaksudnya adalah mengamati bisnis, ya. Kita mengamati bisnis yang dijalankan orang lain. Artinya apa? Mengamati bukan dalam arti hanya melihat, akan tetapi mempelajari seluk-beluk bisnisnya, menganalisis, menyimpulkan, ya, bisnis yang dipilih untuk diamati. Tentu bisnis yang bidang dan skalanya sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Nah, ini jauh lebih baik jika memilih bidang bisnis yang disukai oleh kita, ya, kalau kita mengamati, karena peluang keberhasilannya juga akan lebih tinggi. Nah, kita mengamati, contohnya mengamati kalau produk makanan, mengamati makanan apa? Bebek goreng. Nah, bebek goreng, bagaimana kita membuat produk bebek goreng? Tentunya nanti bebek gorengnya yang tulangnya yang bisa dimakan, itu amati. Terus selanjutnya adalah tiru. Nah, tiru di sini setelah proses pengamatan selesai, ya, dan kita juga memperoleh pengetahuan setelah mengamati. Selanjutnya adalah kita action, melaksanakan. Nah, di sini tiru yang harus diperhatikan, yaitu proses peniruannya adalah kita ada etikanya, kita mendahulukan etika. Jangan sampai kita meniru sama persis, jadi nanti itu terkena kendala hukum. Jadi di sini proses meniru kita harus ada etika dan pertimbangan hukum, ya. Jangan sampai terjebak dalam situasi yang tidak baik sehingga kita melanggar etika dan hukum dalam meniru suatu produk, ya. Terus yang ketiga adalah modifikasi. Modifikasi ini tujuannya untuk menutup kelemahan dari hasil pengamatan kita, dan tentunya untuk memberi nilai tambah. Pada tahap modifikasi ini diperlukan kreativitas kita atau kejelian kita untuk merubah atau menyesuaikan produk yang kita lihat tadi supaya beda dari yang kita amati, tiru, sehingga kita ada modifikasi. Jadi metode amati, tiru, modifikasi atau ATM ini sebenarnya adalah metode yang telah dilakukan oleh hampir semua pengusaha, ya, atau seorang wirausaha dalam dunia bisnis, ya. Itu pelaku bisnis juga menerapkan seperti ini, karena ini adalah hal yang mudah dan gampang, karena kita mengamati produk yang ada, terus meniru, lalu dimodifikasi. Nah, dengan model ATM ini banyak pengusaha-pengusaha baru yang sukses, ya, banyak. Di Purwokerto ini yang ATM juga banyak. Contohnya sambal, ya, produk makanan sambal layah, dimodifikasi sambal menjadi beberapa macam sambal, ya, begitu. Itu contoh hal yang gampang tentang produk makanan. Contoh di sini ada contoh gambar, ya, kreativitas, ya. Awalnya mug hanya berfungsi sebagai tempat untuk minum teh atau kopi. Nah, di sini bisa kita sebagai
bisa dijadikan sebagai diberi gambar untuk sebagai souvenir. Nah, itu jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi awalnya. Untuk contohnya mug tadi bisa dijadikan diberi gambar lalu dijadikan sebagai souvenir. Terus sandal jepit yang jelek bisa dimodifikasi menjadi bermacam-macam sandal. Melaksanakan perubahan. Inovasi dalam bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi adalah hasil dari tindakan para wirausaha yang bersedia menerima tantangan-tantangan lebih besar dan memikul resiko yang sudah diperhitungkan. Nah, di sini ada pola pikir entrepreneur. Ya. Pola pikir entrepreneur itu merupakan filter apa yang dilihat untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat ya. Filter untuk menyaring apa yang dilihat atau dialami. Itu pola pikir entrepreneur. Nah, pola pikir entrepreneur ini tentunya untuk menggerakkan perilaku untuk menciptakan fakta. Ya. Apa yang dilakukan itu akan membuat suatu produk. Ya. Tentunya pola pikir ini bisa berubah. Ya. Pola pikir ini bisa berubah. Bagaimana cara merubah pola pikir? Pola pikir bisa dirubah melalui proses pembelajaran, ya. Dan juga bisa dibentuk ulang ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau diterapi. Jadi pola pikir entrepreneur itu bisa dirubah melalui proses pembelajaran dan dibentuk ulang ya, melalui kesadaran diri maupun di terapi. Nah, pola pikir entrepreneur itu cirinya adalah perpindahan dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain, yaitu dari negatif ke positif, dari statis ke kreatif ya. Statis ke kreatif tadinya diam saja lalu bisa kreatif, itu merupakan pola pikir entrepreneur. Dari konsumtif ke produktif, yang awalnya kita hanya konsumsi terus, kalau kita produktif menghasilkan, bisa membuat suatu produk, maka itu bisa dikatakan pola pikir entrepreneur. Pola pikir entrepreneur, di sini ada perbedaan pola pikir entrepreneur dengan non-entrepreneur. Perbedaannya, pola pikir entrepreneur adalah produktif, sedangkan non-entrepreneur adalah konsumtif. Nah, apabila kita produktif, maka kita bisa dikatakan sebagai pola pikir seorang entrepreneur. Kalau konsumtif, kita bukan seorang entrepreneur. Yang kedua, resource utilization. Resource utilization itu memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Memanfaatkan sumber daya alam itu yaitu apa? Bahan-bahan produk, ya, bahan-bahan alam untuk menciptakan suatu produk, itu memanfaatkan. Atau sumber daya manusia, memanfaatkan manusia yang kreatif yang bisa membuat produk. Kalau resource disposal itu membuang, tidak memanfaatkan. Artinya di sini tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, membuang-buang saja. Nah, itu perbedaan pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur. Nah, ada hambatan persepsi untuk memulai usaha. Setelah pola pikir tadi kita ketahui bahwa pola pikir seorang entrepreneur itu harus kreatif, harus memanfaatkan sumber daya, maka kalau kita memulai usaha
itu ada hambatan-hambatan, banyak hambatan persepsi untuk memulai usaha. Apa hambatannya? Pertama, merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Nah, ini sering dialami oleh mahasiswa. Kalau ada yang mengajak, yuk kita memulai usaha, tidaklah masih muda, nantilah kalau sudah nunggu tua. Atau kalau sudah tua, yuk kita usaha, enggaklah saya sudah tua, sudah terlambat. Nah, itu merupakan persepsi memulai usaha. Banyak pengusaha-pengusaha muda yang berhasil, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pengusaha berhasil, atau orang tua yang memulai usahanya berhasil, itu banyak contoh. Mahasiswa yang berhasil menjadi pengusaha banyak, orang tua yang menjadi pengusaha juga banyak. Nah, terus tidak berbakat. Setiap ada yang mengajak memulai usaha, dikatakan saya tidak berbakat. Memulai usaha itu bukan datang dari keturunan atau tidak berbakat. Nah, usaha itu dimulai dari belajar bagaimana kita memulai usaha. Tentunya ada motivasi di situ, ya. Ada motivasi memulai usaha. Itu bisa dari belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran tentang usaha, mengikuti seminar-seminar usaha. Nanti akan berbakat menjadi seorang pengusaha. Terus tidak punya modal. Tidak punya modal dalam usaha, tentunya ini sebagai hambatan persepsi mulai usaha. Modal, kalau kita sudah mempunyai motivasi dan ingin menjadi wirausaha, modal itu bisa didapat melalui banyak macam cara. Bisa juga melalui pinjaman UMKM. Nah, sekarang pemerintah menggalakkan usaha melalui pinjaman-pinjaman UMKM dengan bunga yang rendah, atau patungan modal dengan teman-teman. Nah, itu hambatan persepsi mulai usaha, itu bisa dipatahkan, tidak punya modal. Terus lalu apa yang diperlukan untuk memulai usaha? Nah, kalau kita akan memulai usaha atau memulai bisnis, itu tentunya harus ada motivasi. Motivasi kita menjadi pengusaha apa? Tentunya akan meningkatkan taraf hidup atau yang lainnya, membantu karyawan atau membantu pemerintahan, atau menjadi supaya sejahtera dan lain sebagainya. Banyak motivasi masing-masing calon pengusaha. Terus ada mindset. Mindset itu pola pikir, perubahan pola pikir. Yaitu perubahan pola pikir itu ya ada kreatif, ya. Terus perubahan pola pikir dari konsumtif jadi produktif, itu perubahan pola pikir. Setelah motivasi dan mindset dijalankan, maka make it atau just do it, kita akan melaksanakan. Mari kita laksanakan, eksekusi memulai usaha. Nah, itu yang diperlukan untuk memulai usaha. Pertama motivasi, mindset, dan make it atau just do it. Selanjutnya adalah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, di sini ada resiko seorang wirausaha. Resiko seorang wirausaha itu ada positif dan negatif. Tentunya kita sebagai seorang wirausaha itu bergelut pada resiko. Ya. Resiko itu pasti ada, rugi, untung atau rugi, atau produk kita tidak laku. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu meminimalkan resiko. Terus adanya mengarahkan kegiatan-kegiatan orang lain dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Nah, mengarahkan kegiatan-kegiatan ini, kita sebagai pengusaha ya tentunya harus mengarahkan karyawan-karyawan kita bagaimana cara membuat produk yang baik, bagaimana cara pelayanan yang baik. Nah, supaya apa? Supaya tujuan dari perusahaan kita
tercapai. Nah, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ini tentunya ada resiko mengarahkan kegiatan. Ini merupakan ciri wirausaha yang maju dan juga sebagai keterbatasan kemampuan bagi seorang pengusaha, ya. Karena tidak mungkin seorang pengusaha itu terlibat sendiri untuk memajukan usahanya. Tentunya harus ada bantuan-bantuan dari pihak lain, baik karyawannya maupun perusahaan-perusahaan lain atau link-link usaha-usahanya. Nah, seorang wirausaha yang berorientasi pada pertumbuhan harus mempunyai staf yang berorientasi tindakan dan mampu menerima wewenang dan tanggung jawab yang tadi. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, para karyawan harus diberikan wewenang dan kebebasan tertentu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab diperlukan suatu kepercayaan yang diberikan kepada karyawan. Karena ketika melaksanakan tugasnya, karyawan tidak mungkin akan terus-menerus dimonitor oleh kita. Nah, alasan wirausaha atau manajer tidak mendelegasikan wewenangnya. Nah, ini problem, ya. Ada seorang wirausaha yang enggan untuk mendelegasikan wewenangnya. Ini banyak. Kenapa? Karena egois daripada manajer sendiri. Keengganan untuk menanggung resiko. Yang selanjutnya keinginan untuk mendominasi atau berkuasa. Takut jabatannya digeser, ya. Sikap atau anggapan bahwa bawahan tidak mampu menggunakan wewenang itu dengan tepat. Nah, ini alasan wirausaha ataupun manajer tidak mendelegasikan wewenang. Pendelegasian wewenang yang baik yaitu pertama, rincian tugas-tugas pekerjaan dan wewenang secara jelas, memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang ditugaskan, menerangkan dengan jelas rencana-rencana dan kebijakan, memelihara garis-garis komunikasi yang terbuka, dan seterusnya. Nah, etika dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada etika dan tanggung jawab sosial. Nah, etika bisnis adalah etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam aktivitas-aktivitas bisnis. Perusahaan dapat disebut telah memenuhi etika dalam berbisnis apabila telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Masalah-masalah etika. Nah, tentunya di sini ada masalah-masalah etika. Pertama, masalah etika bertanggung jawab organisasionalnya, etika bertanggung jawab sosial, masalah etika tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, etika bertanggung jawab organisasional, nah ini tanggung jawab sebagai pemegang tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dipegangnya. Sedangkan masalah etika tanggung jawab sosial yang termasuk dalam hal ini adalah tanggung jawab sebagai sesama karyawan yang melanggar prinsip, ya, equal pay for equal work. Misalnya meminimumkan biaya dengan cara menekan biaya tenaga kerja, sehingga upah dari kesejahteraan tenaga kerja menjadi rendah dan tidak sesuai dengan kontribusi kerja yang diberikan. Artinya tidak menerima suap atau hadiah dari luar sehubungan dengan aktivitas bisnis, ya. Nah, itu etika tanggung jawab sosial. Kalau etika tanggung jawab terhadap konsumen, ya ini melindungi kepentingan konsumen atau pelanggan, ya, terhadap kualitas produknya. Nah, itu tentunya di sini produknya juga harus baik, ya. Tanggung jawab sosial perusahaan.
atau CSR, Corporate Social Responsibility, adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Di sini ada manfaat tanggung jawab sosial. Manfaat bagi perusahaannya sebagai citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution ya. Di sini manfaat bagi masyarakat ya, bisa ada beasiswa atau pembangunan lainnya. Terus ada manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 4. Pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, dan keempat, tanggung jawab terhadap investor. Bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan meminimalkan polusi dalam kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan penghisap zat-zat beracun pada asap yang dikeluarkan dari produksi untuk meminimalkan polusi udara, atau membuat penampungan limbah yang menyerap zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, bentuk tanggung jawabnya perusahaan tersebut ya bentuknya terhadap konsumen dapat diwujudkan dengan menyediakan produk yang berkualitas dan dengan harga yang sesuai. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, ya, memperoleh informasi mengenai produk yang digunakan. Makanya di situ produk yang dikeluarkan biasanya ada label-label. Ya, kalau makanan berarti di situ ada keterangan-keterangan produk tersebut, bahannya dari apa dan lain sebagainya. Terus tanggung jawab terhadap karyawan. Bentuknya adalah bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan perusahaan kepada karyawan dengan melakukan berbagai aktivitas seperti rekrutmen, pelatihan, promosi, kompensasi, atau hak-hak yang harus diperoleh karyawan. Terus ada tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab terhadap investor dapat dilakukan dengan memberikan laporan keuangan dengan jujur, ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi perusahaan yang sedang berjalan, ataupun tidak memberikan informasi kepada investor-investor tertentu saja. Ya. Nah, itu untuk lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap investor. Nah, ada sikap menyangkut kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat. Pertama, sikap obstruktif. Nah, ini merupakan pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin, ya, dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, sikap akomodatif. Ini pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan perusahaan dengan melakukannya apabila diminta. Ya. Terus sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan perusahaan yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Nah, itu
yang dapat saya sampaikan, ada moto, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda, tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Stephen Covey. Nah, itu yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini tentang tanggung jawab perusahaan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.